Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahal azim min qaulin bila amalin wa nastaghfirullahal azim min amalin bila ilmin wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain isma' bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa televisi 10 dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan bainal maghrib wal isya kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan masjidillah, dan alhamdulillah kita dikasih kenikmatan oleh Allah. Semoga kita masuk golongan orang-orang yang dicatat golongan orang yang haji mabrur, walaupun kita tidak datang ke kota Mekah, tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi kepada umat Rasulullah SAW dengan cara duduknya kita di masjidillah mencari ilmu, belajar dan mengajar ilmu agama. Di situ kana lauka ajri hajatin, di situ kita dikasih oleh Allah pahala haji secara sempurna dengan duduknya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan bareng-bareng memahami beberapa hadis qudsi yang ada dalam kitab Al-Mawaid, yang mana di malam ini kita akan membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang hubbud dunya, sifat-sifat yang dimana di situ dia dapat julukan hambanya dunia, budaknya dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, ya abidad dinar wad darahim, wahai hambanya dinar dan dirham, yaitu budaknya dunia, budaknya duit. Allah mengatakan inni khalaqtuhuma, bahwasanya aku menciptakan duit, kekayaan itu untuk kalian, lakum, supaya apa? Litakulu bihima rizki, supaya kalian bisa menikmati rizkiku. Kita tidak mungkin mau makan bakso tanpa membeli. Kalaupun kita jualan pasti akan membeli bahan-bahannya. Tidak mungkin datang kita langsung ngambil barang di pasar, dikebuki orang situ. Maka di situ litakulu bihima rizki, uang itu sebagai wasilah untuk kita bisa menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wa talbisu bima siyabi, dan engkau bisa membeli baju kain untuk bisa menutup aurat kalian. Wa tusabbihuni, dan dengan uang kekayaan kalian bisa memujiku, bersyukur kepadaku. Wa tuqaddisuni, dan menyucikan aku. Padahal kalaupun hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengimani akan adanya Allah, maka tidak akan bergeser sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan tusabbihuni wa tuqaddisuni, supaya apa? Umat manusia ini lebih semangat, jangan tertipu karena dunia. Tetapi kenyataannya apa? Ciri-cirinya di situ, summa ta'khuduna kitabi, ternyata kalian mengambil kitabku, yaitu di akhir zaman ini Al-Quran lah yang ada, Al-Quran, wa taj'alunahu wara'akum, dan kalian jadikan Al-Quran itu malah di belakang kalian. Dalam arti apa? Tidak ada amal sedikit pun yang kalian lakukan di dalam isi Al-Quran. Maka banyak orang, mohon maaf, hufad di mana-mana. Hampir mungkin setiap anak sekarang, bagaimana anaknya hafid. Tetapi sedikit sekali anak diajarkan bagaimana akhlak. Karena belum tentu orang yang hafid punya akhlak. Tapi kalau dia punya akhlak, insya Allah kalau dia sudah hafid, maka dia akan mengamalkan apa yang ia hafalkan di situ. Wa ta'khuduna kitabi wa taj'aluna wara'akum,
salah satu ciri orang-orang yang diperbudak dunia di mana ia bisa membaca Al-Qur'an tapi tidak ada satu pun yang bisa diamalkan dalam isi Al-Qur'an tersebut. Hanya sebagai apa ibarat kata lagu, ya kan. Rumah-rumah mereka betul banyak bacaan Al-Qur'an, ternyata hanya setelan MP3. Orang-orangnya aktif dalam HP dan lain sebagainya, tetapi ternyata bacaan Quran itu hanya yaitu MP3. Apalagi mohon maaf, sudah merebak di kalangan kita kaum muslimin itu kalau sudah ada orang meninggal mesti MP3 sing setel itu. Orang-orangnya udah ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon ndak jelas ndak jelundrunge. Ya, maka kita seneng itu waktu di sana ada satu adat Hadramaut itu kalau orang sudah meninggal ndak ada namanya orang ngobrol, mesti ngambil satu juz. Kalau kurang ambil lagi. Ibarat kata bisa jadi kalau ada orang meninggal bisa jadi kata 4 kali. Di situ karena apa? Mereka tahu nilai di situ. Maka banyak ikhwan kita kaum muslimin itu kalau ada orang meninggal MP3 yang dihidupkan bacaan Al-Qur'an, betul. Tapi kenyataannya orang yang takziah bukan baca Al-Qur'an, malah ngobrol, bahas dunia, bahas bisnis, bahas aibnya yang mati, bahas utang. Ini yang meninggal ini istrinya cantik apa jelek, punya anak apa enggak, hartanya banyak apa enggak, dibahas. Padahal di situ ada yang lebih utama, disitulah ada orang yang mati setidaknya mengingatkan kita akan kematian. Wa ta'khudunad dinar, yang kedua sifatnya orang-orang yang diperbudak dunia, wa ta'khudunad dinar wad darahim, yaitu ta'khuduna, kalian semua mengambil kekayaan, harta benda, wa taj'alunaha fawqa ru'usikum, dan kalian jadikan itu semua di atas kepala kalian. Maksudnya apa? Segala-galanya. Pokoknya kalau tidak punya harta tidak mulia. Pokoknya kalau tidak punya harta ibarat kata orang paling rendah dan paling hina. Maka zaman akan berputar, akan menjadi zaman jahiliyah, di mana orang di situ lebih membanggakan harta, membanggakan pangkat, membanggakan derajat, tidak membanggakan ilmu. Maka akhir zaman ini akan berputar menjadi zaman jahiliyah kembali. Banyak orang yang mungkin kembali ke animisme dan dinamisme, walaupun mereka tidak menyembah berhala patung, tapi seolah-olah mendewa-dewakan duit, menuhankan duit, menuhankan kekayaan, sehingga orang-orang yang miskin mulai dominder, orang-orang kaya merasa top dan lain dan sebagainya. Maka daerah di media sosial banyak orang yang memamerkan kekayaannya seolah-olah inilah saya ini paling top, paling tinggi, paling mulia. Padahal di situ banyak orang-orang yang kaya raya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita singgung waktu pertemuan bersama kita, waktu kita bersama di dalam masjid ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang waktu itu kaya raya, sudah diakui Allah kekayaannya. Lu masuk surga bersama Rasulullah itu terlambat dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata gara-gara apa? Uhasabu mali, karena beliau dihisab oleh Allah yang hartanya banyak sekali. Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawannya. Mungkin beliau kalau hidup di zaman kita mungkin sudah top, mungkin menjadi legend kedermawanannya. Tidak ada kayak zaman Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sekali ngasih uang satu orang 1 miliar, 500 juta, tanpa pamrih, tanpa diingat-ingat. Dan beliau kalau makan tidak pernah makan kayak orang kaya, padahal beliau bisa beli apa yang ia inginkan, tapi beliau tidak pernah makan namanya enak. Setiap ada makanan enak yang disajikan, beliau nangis duluan. Ingat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang ngaku umatin Nabi Muhammad, ngaku cinta Nabi Muhammad, makan enak masih ditura-tura dibuang, kayak tidak doyan. Padahal dia mesen sendiri. Kita sedikit punya rasa malu ya, dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf paling terkaya waktu itu, beliau makan saja malu. Ingat Rasulullah tidak jadi makan. Setiap makan, padahal yang disajikan biasa, beliau nangis duluan. Setiap makan beliau tuh nangis duluan, bukan tertawa, bukan senang, nangis duluan.
Nangisnya bukan menunya ndak enak, tapi nangisnya karena apa? Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang sekarang kebanyakan taja'aluna fawqa ru'usikum, harta kekayaannya ditaruh di atas, kayak dituhankan di situ. Terus lagi sifatnya orang-orang yang diperbudak dunia dalam kalam Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, wa rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti. Kau tinggikan rumahmu, kau mewahkan rumahmu tingkat demi tingkat sampai Ka'bah mulai bergeser, mulai hanyut seolah-olah Ka'bah dia itu kecil. Dulu zamannya Rasulullah SAW, rumah Rasulullah tidak ada yang tingkat, tidak ada. Mesti rumahnya para sahabat itu kalau masuk pintu beliau menunduk. Rasulullah dan para sahabat kalau masuk rumah di Mekah menunduk. Karena apa? Takdziman lil Ka'bah. Tidak ada di zaman Rasulullah waktu itu rumah meninggikan rumah dibanding Ka'bah. Tidak ada. Pasti di bawah. Semua sahabat kalau masuk rumahnya mesti menunduk. Kalau berdiri nabrak itu pintu. Karena apa? Takdziman lil Ka'bah. Nah sekarang kita lihat bangunan-bangunan di Ka'bah, sekitar Ka'bah, tingginya menjulang sampai ngalahkan bangunan Ka'bah. Nah, di situ warafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti. Ada yang mengatakan makna rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti, banyak orang rumahnya mewah, bangunannya Masya Allah, tapi tidak ada yang mau pergi haji, tidak ada yang mau pergi umroh, ataupun mungkin tidak mau membantu orang yang mau berangkat haji. Dia lebih memegang egonya daripada menolong saudara-saudaranya yang seharusnya bisa berangkat. Kita ambil hikmah lah. Ada satu kisah, mungkin kisah ini kita ulang-ulang terus. Syekh Mu'affah, ya, cuma hanya pekerja sol sepatu. 10 tahun dia ngumpulkan, nyelengi untuk berangkat haji. Waktu masa haji berangkat, uangnya dikasih tetangganya, yang mana tetangganya ini tidak bisa makan. Padahal beliau ini mau berangkat haji, ngumpulkan sampai bertahun-tahun, bukan setahun sekali langsung berangkat. 10 tahun nyelengi untuk berangkat haji, masa waktu berangkat uangnya dikasihkan tetangga, menolong tetangganya yang sangat membutuhkan. Subhanallah, namanya tercatat orang yang haji mabrur, padahal beliau tidak berangkat ke sana. Terus kedua, bisa menolong ratusan juta yang haji tahun itu diterima oleh Allah gara-gara amalnya Syekh Mu'affah tersebut. Coba bayangkan, tidak haji bisa mengangkat kemabruran haji orang-orang waktu tahun itu, gara-gara amalnya itu menolong tetangganya yang sangat membutuhkan. Nah, di sini rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti. Orang membangun rumahnya semewah mungkin, sudah mahal diganti, ya kan. Nah, saya dapat cerita itu ada satu tukang bangunan itu, Pak Ustadz, saya kemarin itu kerja di rumah satu orang. Loh, apa ya? Klosetnya itu loh, itu sudah harga 200 juta, itu diganti Pak Ustadz. Lampunya juga itu harga sudah 200 juta, diganti harga 500 juta. Loh, saya mikir 200 juta itu apik loh, kok iso diganti meneh? Ya mungkin kakek duit Pak Ustadz, sampai segitunya. Rafa'tum buyutakum, rumahnya itu dipercantik, tapi Ka'bahnya, yaitu dia berangkat haji tidak pernah, setahun sekali tidak pernah, bahkan seumur hidup alasannya sudah terlanjur waktu usianya. Wa khafattum buyuti. Nah, inilah salah satu ciri yaitu budak dunia. Ternyata Allah mengatakan apa? Fala antum akhyar wala antum ahrar. Kalian semua itu yang diperbudak dunia, tidak ada kalian itu pilihanku. Kau tidak ada pilihan, dalam arti apa? Tidak terpilih sebagai hamba-hambaku. Wala antum ahrar, dan kalian itu sebenarnya bukanlah orang yang merdeka. Sebenarnya kalian bukan orang yang bebas, tapi kalian itu budak. Karena apa? Diperbudak dunia di situ. Wala antum ahrar. Ternyata Allah mengatakan apa? Antum abidud dunya. Kalian semua yang tadi dikatakan Allah SWT budak dunia, yaitu abidud dunya. Karena kalian ternyata itu abid, ya. Aslinya kan abdun. Abdun jadi abid banget. Bahasanya nah, dalam ilmu lughat itu ada di makna jamak taksir banget. Nah, abdun itu hamba.
abdud dunya itu sudah jelek, kok ditambah abid, wis banget budake, wis banget berarti paling mentok jadi budak dunia, waliyadzubillah. Wastima'u mislukum, kata Allah SWT mengumpamakan orang-orang yang jadi budak dunia itu, istima'u mislukum, perkumpulan kalian semua itu kamislil kubur al-mujassosoh. Perumpamaan orang-orang yang jadi perbudak dunia itu kayak kuburan yang dibangun zahirnya bagus, dari granit, dari keramik, pokoknya dipercantik ya. Yura zahiruha malihan, zahirnya masya Allah ini bagus nih, tetapi kenyataannya batinuha qabihan, ternyata dalamnya ini bawa buruk, busuk dan lain sebagainya. Ketoknya zahirnya bagus, ternyata orang yang hubud dunia, hamba dunia, zahirnya masya Allah bajunya serba mahal, jamnya serba mahal, mobilnya serba mewah, sepatunya serba mewah, tapi hatinya, rohnya ini naudzubillah min dzalik qabih. Maka di dalam taklim banyak orang zahirnya, jasadnya bersih, tapi rohnya ini sudah seperti mayat yang sudah mati bertahun-tahun. Maksudnya apa? Perilaku ini naudzubillah min dzalik. Maka ada satu orang pernah ya, ada satu orang cerita ke Al-Fakir, itu cerita, Pak Ustadz, saya itu pernah lihat orang wajahnya itu kok bukan manusia ya, apa ya dia lihat? Ya tak lihat kayak wajah, mohon maaf, ada yang kayak anjing, kayak kera. Wih, jenengan hebat ini, bisa ngerti wajah wong itu berubah. Nah ini sebenarnya apa Pak Ustadz? Ya aku gak ngerti. Tanya orang-orang yang ulama-ulama yang tahu itu. Ternyata ada sebagian ulama pun kadang melihat jasadnya manusia, tapi kepalanya naudzubillah min dzalik, itu mencerminkan apa? Karena rohnya itu naudzubillah min dzalik di situ. Batinuha qabihan. Terus juga dikatakan salah satu sifatnya orang-orang yang diperbudak dunia yaitu tuslihuna linnas wa tuhibbuna ilaihim bi alsinatikum halwah. Orang-orang yang diperbudak dunia ketoke ya, memperdamaikan orang, tetapi ada keuntungan yang ia inginkan dari perdamaian itu. Wa af'alikumul jamilah, perbuatannya ketok baik ya. Wa tubaiduna biqulubikum qasiyah, tetapi hatinya mereka ternyata apa? Qasiyah. Sudah dikatakan bahwasanya dunya ra'su kulli khati'ah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, sudah dikatakan orang yang cinta saja sudah sumber malapetaka, apalagi jadi budak dunia. Yo tambah cinta saja sumber malapetaka, apalagi yang tidak cinta ya, apalagi yang diperbudak di situ. Makanya Rasulullah itu berwasiat kepada istri Rasulullah, putra putri keluarga Rasulullah, dan umumnya untuk umat Rasulullah SAW apa? Dalam wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, alaiki bil fakri, itu sering kita sampaikan, alaiki bil fakri, kamu harus dalam keadaan fakir. Maka tidak heran keluarga Rasulullah SAW waktu itu benar-benar fakir, sampai-sampai Sayyidah Fatimah yang kita ingat selalu itu dalam manaqib beliau ya, sampai-sampai tidak ada yang dimakan, sampai-sampai selimut satu-satunya aja dijual untuk beli makanan anaknya. Subhanallah, sudah baru dapat uang yang seharusnya mau dibeli makanan, malahan dikasihkan orang yang butuh. Coba, padahal keluarga Sayyidah Fatimah itu waktu itu ya juga butuh, sampai jual selimut, sudah jadi uang mau dibelikan makanan, ketemu orang yang lebih butuh dikasihkan. Sehingga dalam keadaan benar-benar menahan lapar, sampai kalau ngangkat barang itu tidak kuat, gemeter. Sampai Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah nangis. Ternyata nangisnya apa? Ngempet, bener-bener lapar. Sampai kalau megang makanan itu gemeter, tidak kuat untuk memasukkan makan ke dalam mulut beliau ini. Radhiyallahu anha wa ardha. Karena apa? Karena benar-benar kelaparan di situ. Sehingga Rasul mengatakan, ya Fatimah,
absyiri fa innaki, bahwasanya engkau ini sayyidatun nisa al jannah. Dari situ dikasih kabar bahwasanya engkau ini akan menjadi pemimpin wanita di surga. Sayyidah Fatimah apa? Langsung hilang itu laparnya, gemeternya hilang. Karena apa? Menikmati kabar tentang keberadaan besok di akhirat. Maka kita duduk seperti ini dapat kabar gembira seperti apa? Yaitu di pertamanan surga. Di situ mungkin ada orang yang datang ke majelis taklim keadaan sakit jadi sembuh, dalam keadaan punya utang pulang, alhamdulillah utangnya sudah bisa dibayar. Karena apa? Di situ karena kita masuk pertamanan surga, para ulama mengatakan segala problem akan hilang gara-gara kita masuk pertamanan surga, yaitu majelis ilmu di situ. Terus dilanjutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibna Adam, akhlis amalaka. Di situ Allah mengatakan, akhlis, murnikan amal perbuatanku karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal engkau ada rasa pamrih, ada rasa riya, ada orang lain. Nah, di situ kalau kita berusaha untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ apa? Fas'alni. Setelah itu mintalah. Maka di situ fa inni uktika aksara mimma yatlubus sailun. Maka sungguh aku akan memberimu lebih banyak dibanding orang-orang yang minta kepadaku. Dalam arti apa? Orang yang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebelum kita minta, hati kita kerentek itu Allah sudah akan mengabulkan sebelum kita minta. Karena apa? Di situ ada ikatan, yaitu akhlis, yaitu ikhlas. Karena sehakikatnya kalau kita sudah ikhlas, seolah-olah Allah itu menyatu di dalam diri kita. Kalau sudah menyatu, apapun nafas dan lain sebagainya, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis dikatakan, man kana niyatuhu dunya, siapa yang hidupnya ini niatnya untuk cari dunia, baik dia mau pindah ke kota lain atau hijrah ke tempat lain, kok niatnya ini dunia, maka dikatakan farraqallahu alaihi, maka Allah akan menjauhkan, memisahkan dia dengan dunia. Golek susah. Wa ja'ala faqrahu baina aini, dan Allah jadikan fakir. Fakir di sini bukan berarti terus miskin, tapi fakir selalu serakah, selalu kurang dan kurang. Maka hakikat fakir itu karena dia kekurangan walaupun dia sudah bergelimang harta. Nah, itu adalah hakikat fakir di situ. Walam ya'tihi minad dunya, ya dikatakan illa ma kutiba lahu, dan dia hidup di dunia tidak dapat apa yang dia inginkan kecuali dia dapat sesuai yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mau ngejar dunia bentuk model apapun 24 jam kepala dianggap kaki dan kepala, yang didapat ya makutiba lahu, yang didapat hanya sesuai catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, mangkana himmatul akhirah, barang siapa yang dia hijrah pindah ke suatu kota, tujuannya ini karena akhirat, maka jama'allahu syamlah, maka orang itu akan dikumpulkan kehidupannya bersama orang-orang yang soleh. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menangkan hatinya dengan rasa sudah cukup apa yang ia punya, sehingga di dalam hatinya ada rasa syukur. Ada dikatakan orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 di situ Allah menandakan orang itu akan masuk surga dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka waja'ala ghinahu fil qalbi wa atatu dunya wa hiya dalam keadaan naimah. Dia didatangi dunia merasa nikmat sudah. Dalam arti apa? Tidak butuh dunia mau datang tidak datang, sudah nikmat di situ. Karena apa? Fi qalbi, sudah Allah tanamkan rasa tenang, nyaman di dalam hati orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dikasih rasa tenang, nyaman dan ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus dilanjut dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, ma khalaqtukum abasa. Ya. Allah mengatakan, hai manusia, aku menciptakan kalian ini tidak main-main, tidak dolanan, tidak sia-sia. Ya. Wa ma khalaqtukum sudah, dan aku menciptakan kalian itu dikira tidak ada manfaatnya. Kalian Allah ciptakan manusia itu ada manfaatnya. Wa ma khalaqtukum sudah, aku menciptakan kalian tidak ada gunanya. Ada gunanya di situ. Wa ma ana bighafil, dan aku tidak akan lupa kepada kalian. Makna di sini ada yang mengatakan ghafil di sini. Wa ma ana bighafil, aku ini tidak akan lupa. Tidak akan lupa akan janji. Tidak akan lupa akan hak-haknya hamba yang Allah ciptakan. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia munafik, mau dia tidak kenal sama Allah, tetap Allah tidak akan ghafil, tidak akan lupa, akan memberikan sesuai batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma ana bighafil. Terus di situ wa anni bikum khabir, dan aku juga khabir. Khabir di sini ada yang mengatakan memanai berarti Allah akan selalu waspada akan perbuatan buruk kalian. Intinya kita dikasih nikmat oleh Allah, di situ Allah juga tidak akan lupa bagaimana kita memanfaatkan harta itu. Sekecil apapun Allah khabir, akan memperhatikan. Ada CCTV di antara kita, yaitu malaikat hafadzah, ada malaikat raqib atid. Untuk kita bisa cek saja secara logika ya. Kita naruh bangkai, mungkin bangkai jangkrik atau bangkai ikan, kita taruh di tanah. Sejam, saya yakin sudah dikerumuni semut di situ. Tetapi kita alhamdulillah saat kita tidur di situ dikatakan kan kita saat mau bangun tidur mesti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ba'dama amatana, enggak ba'dama ahyatana, tapi ba'dama amatana. Berarti ada yang ulama mengatakan an-naum nisful maut. Kita tidur itu separuh dalam keadaan mati. Maka nih kita disunahkan bangun tidur baca ba'dama amatana, setelah mati. Tapi subhanallah, saat posisi kita tidur berjam-jam ya, mulai batu isya sampai subuh, kadang ada yang sampai sehari semalam karena dendam tidak tidur sampai sehari semalam. Atau kisah Ashabul Kahfi tidur sampai ratusan tahun. Kalau itu benar-benar mati, malaikat hafadzah tidak akan menjaga. Coba sejam saja mungkin badan kita sudah hilang itu kaki, tangan sudah hilang itu tangan. Tapi subhanallah, posisi kita tidur, di dalam kitab dikatakan saat manusia tidur Allah memegang roh itu, sehingga orang kadang tidur itu sudah nikmat blabas, tidak balik lagi. Karena di situ nisful maut. Nah, di situ subhanallah kita masih dijaga oleh malakul hafadzah. Kita tidur nyaman, bangun-bangun kaki kita masih utuh. Kita nyaruh jangkrik, bangkai jangkrik sejam saja sudah hilang itu, sudah dimakan itu, dimakan semut dan lain sebagainya. Karena menandakan dia hewan itu benar-benar mati dan tidak dijaga oleh malakul hafadzah. Kalau kita alhamdulillah, maka di situ suatu kenikmatan. Kita tidur tapi malaikat masih menjaga. Di situ mereka akan menyaksikan apa yang diperbuat oleh manusia itu. Maka Allah mengatakan wa anni bikum khabir, bahwasanya aku akan selalu meneliti, mengawasi kalian dimanapun dan kapanpun berada. Walan tanalu, kata Allah SWT, kalian tidak akan memperoleh ma'indi apa yang ada dalam diriku. Tidak akan dapat sesuatu di sisiku kecuali dengan cara illa bisobri alamat takrahuna firidoi, kecuali kalian sabar dari hal-hal yang kalian benci. Apa? Yaitu membuka aurat. Apa? Yaitu ngejar dunia. Apa? Males ngaji, males taklim. Nah itu kita sabar. Disitulah kalau kita tidak mau sabar, maka tidak akan mendapatkan lantana luma indi, tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa bisobri alamat takrahuna fi ridai. Terus wasobru lakum ala taati aisar lakum minas sobri ala maksiati. Sabar kalian
terhadap ibadah kalian itu lebih mudah, lebih enteng dibanding apa? Kalian sabar menjauhi kemaksiatan. Maka banyak orang tidak kuat menjauhi kemaksiatan, apalagi di akhir zaman ini maksiat di mana-mana ada. Di masjid bisa jadi ada dan lain sebagainya di situ. Terus dilanjut dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, kullukum dhalun ila man hadaitahu ila man hadaituhu. Wahai manusia, kalian semua ini dalam keadaan tersesat kecuali orang-orang yang dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang punya ilmu bisa tersesat, bahkan bisa menyesatkan. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang punya ilmu ternyata tersesat. Bagaimana orang yang tidak punya ilmu tersesatnya kayak apa? Mungkin orang yang tidak punya ilmu tersesat dia sendiri, tapi kalau orang yang punya ilmu dia tersesat dan juga akan menyesatkan umat-umat yang umat lain. Ilaman hadaitu, kecuali aku, kata Allah, kecuali aku yang akan memberi hidayah. Maka jangan merasa sombong dengan punya ilmu, karena ilmu belum tentu akan menjadikan kita dapat hidayah selama kita menyesatkan dan menghina orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita menjaga ilmu itu sendiri dengan baik, insya Allah Allah akan selalu memberi hidayah dan taufik kepada kita, sehingga Allah akan menuntun kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhai fid dini wa dunya hadal akhirah. Insyaallah. Allahumma ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi